Sempadan ini kekayaan dia cukup banyak, gas yang ada, minyak yang ada, perlu dilindungi, ya. Dan maka dengan itu saya berharap sungguhlah, ya, kena pihak kerajaan meneliti secara mendalam, enforcement di peringkat bawah. Kita tak mau nanti besok bukan hanya dapur yang diroboh. Betul. Baik. Saya kena perkara ini. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Peringatan Parlemen Malaysia, Ancaman Pengaruh Kemajuan dari IKN Nusantara. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kali ini saya akan memberikan info yang menarik, tapi sedikit analisis nih dari saya, bro. Ya, kalian bisa setuju atau enggak, silahkan tulis di kolom komentar nanti. Kalian udah tahu dong, ibu kota kita bukan di Jakarta lagi, tapi di Kalimantan Timur. Langkah berani ini menandai era baru bagi negara kita. Bukan hanya terciptanya sejarah baru, tapi akan merubah tatanan ekonomi di Indonesia. Central Hub Logistik Indonesia bukan lagi di Jawa, melainkan di Makassar, tepat di titik jantung wilayah Indonesia. Sehingga akan memudahkan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, bos. Artinya, kegiatan ekspor-impor Indonesia nantinya tak lagi melulu di Pelabuhan Tanjung Priok, melainkan melalui Selat Makassar. Namun, langkah ini ternyata bukan hanya mengubah peta ekonomi, tapi juga peta politik di kawasan, sehingga menciptakan kekhawatiran bagi negara tetangga kita, khususnya Malaysia. Kenapa? Ya karena Indonesia punya alasan yang lebih kuat untuk memperhatikan wilayah perbatasan, terutama di Kalimantan sana. Bahkan sejumlah pejabat Malaysia mulai merasa cemas dengan tentang dampak dari kemajuan IKN nanti terhadap wilayah mereka, terutama di Sabah dan Sarawak. Sudah tiba masanya untuk kerajaan Malaysia menumpukan usaha yang lebih intensif bagi membangun wilayah Sabah dan Sarawak secara menyeluruh, terutamanya dari segi infrastruktur dan jaringan pengangkutan. Di bawah Belanjawan 2024, sejumlah 2.15 bilion diperuntukkan untuk pelbagai projek pembangunan rel dan kereta api di Malaysia yang rata-ratanya tertumpu di semenanjung Malaysia. Alangkah eloknya sekira kerajaan pusat juga dapat melihat kepada pembangunan sebuah jaringan kereta api di Sarawak dan Sabah sebagai pelaburan jangka masa panjang yang bakal memberi pulangan yang amat besar kepada negara. Ini kerana pada masa ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sedang giat melaksanakan pembinaan secara berfasa laluan kereta api sepanjang 2.428 km bagi menghubungkan bandar-bandar dan kawasan pelabuhan utama di sekitar wilayah Kalimantan. Ketika negara jiran sedang mengorak langkah untuk membangunkan wilayah masing-masing, Sarawak dan Sabah perlu juga diberi keutamaan oleh kerajaan persekutuan supaya wilayah-wilayah Malaysia dan Borneo mampu menyayangi perkembangan di negara jiran kami. Tidak kurang pentingnya keselamatan di perbatasan harus ditingkatkan di samping inisiatif untuk menaik taraf kemudahan lintas perbatasan, yaitu CIQ. Jika dilihat sekilas, bagus dong bagi masyarakat di seluruh Pulau Borneo. Pemerintah kedua negara berlomba-lomba memakmurkan rakyat di wilayahnya masing-masing. Tapi faktanya, geng, tidak sesederhana itu, geng. Kekhawatiran ini ternyata tidak terbatas pada dampak ekonomi, tetapi juga stabilitas politik di wilayah perbatasan. Sebagai ibu kota baru, tentunya aktivitas militer Indonesia di Kalimantan juga akan meningkat. Bahkan mantan Panglima TNI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko, mengatakan sejak 2019, kawasan IKN nanti akan memiliki pangkalan militer 3 matra sekaligus, bahkan dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap. Lantas pertanyaannya, kenapa? Kita kan lagi damai, gak lagi konflik dengan negara tetangga. Iya, tapi mungkin kalian udah lupa atau kalian gak tahu.
kalau ada masalah krusial mengenai batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang hingga kini belum selesai. Salah satu contoh yaitu sengketa Pulau Sebatik dan Pulau Ambalat, di mana meski ada perjanjian tapal batas pada tahun 1969 antara Indonesia dan Malaysia nih, namun 1979 Malaysia mengeluarkan peta baru yang melewati batas wilayah dan tidak mengakui perjanjian tersebut. Bahkan ada pejabat Malaysia secara tegas mengatakan bahwa mereka akan terus mempertahankan Pulau Ambalat dan tetap cuek tentang klaim yang diajukan oleh Indonesia terkait wilayah tersebut, Bos. Dan isu kedua mengenai dengan dikatakan juga sebagai rundingan yang telah ditimbulkan oleh media Indonesia berkaitan Pertamina dan juga Petronas. Saya ingin menyatakan bahawa kawasan yang dinyatakan sebagai Ambalat itu adalah kawasan yang bertindih. Maknanya mereka juga menuntut, kita juga menuntut. Jadi mana dalam soal ini, mana-mana negara pun sebenarnya dia boleh ataupun sewedang-wedang, bukan sewedang-wedangnya, mereka berhak untuk menyatakan bahawa itu adalah kawasan mereka. Dan mereka boleh mengeksplorasi dan sebagainya. Tetapi kita sentiasa tegas bahawa itu adalah kawasan kita. Bahawa itu adalah kawasan kita. Dan kawasan itu masih lagi kita harus rundingkan secara bersama. Dan ianya belum lagi sampai ke peringkat itu untuk kita rundingkan. Jadi itu soal mereka. Mereka nyatakan bahawa mereka akan mengadakan eksplorasi dan sebagainya. Tapi insyaAllah kita akan pertahankan kedaulatan negara kita dalam isu Ambalat ini. Terima kasih. Setelah yang berhormat menyatakan tentang masalah sempadan dapur di sebelah, saya ingat I think we have to get the detail. Banyak, bukan hanya dapur sebelah menyebelah. Ya. Saya ingat kena apa yang berlaku, kena saya juga dipahamkan tentang masalah-masalah di persempadanan. Kita mau hubungan berapat dengan jiran kita. Ya, itu bukan tidak timbul. Ya, bahawa kita nak hubungan rapat, tapi kedaulatan negara itu cukup penting. Maka juga keselamatan dari segi umat kita, rakyat kita perlu dilindungi. Saya masih ingat dahulu masa terumbu layang-layang. Waktu itu Perdana Menteri Tun Mahathir, tuntutan banyak. Tidur kita satu malam situ, saya bersama dengan bekas Timbalan Menteri Pertahanan. The next day, Tun Mahathir umumkan this belong to Malaysia. You know, until now, terumbu layang-layang belong to us. Jadi saya ingat kalau boleh daripada sudut kedaulatan negara ini, bukan oleh kena kita menghormati jiran kita semata-mata, but there must be a red line. Ya, tentang mempertahankan. Kerana ini juga membabitkan sempadan ini kekayaan dia cukup banyak, gas yang ada, minyak yang ada, perlu dilindungi, ya. Dan maka dengan itu saya berharap sungguhlah, ya, kena pihak kerajaan meneliti secara mendalam, enforcement di peringkat bawah. Kita tak mau nanti besok bukan hanya dapur yang diroboh. Betul. Saya kena perkara ini cukup penting. Saya masih ingat dulu masa saya Timbalan Menteri Pertahanan, nak space yang ada, helikopter dengan Tajul Rosli nak mendarat, nak selamatkan, kena Nuri tak boleh mendarat di Tawau. Dan ini kadang-kadang kita nak pastikan supaya dari segi keadaan apa yang dinyatakan tadi, mempertahankan negara kita, tidak ada tolak ansurnya. Saya berharap cemas ya Malaysia sebenarnya. Sikap tegas dari pejabat Malaysia ini tentu dong menambah kompleksitas hubungan antara kedua negara, khususnya dalam konteks sengketa perbatasan yang belum terselesaikan. Masa kejadian Simpadan dan Langitan terulang kembali? Sebagai penerus bangsa nih bos, malu dong pada pendahulu kita kalau wilayah Indonesia lepas lagi. Bukan mau manas-manasin, tapi udah deh. Gak usah pakai jalur PBB lagi jika pemerintah dari negara tetangga kita tetap riweh. Karena di PBB itu ada Inggris bos, yang pastilah dukung negara tetangga kita. Iya, benar sekali. Penyelesaian sengketa bisa pakai cara kekeluargaan, atau kalau memang tidak bisa, jalur militer saja. Indonesia sekarang bukan tahun 2003 kok. Iya, kalau Simpadan dan Langitan kala itu militer kita lemah, karena baru selesai kan diboikot oleh Amerika Serikat. Nah sekarang, militer kita sudah kuat bos. Makanya militer mereka nggak pernah main-main lagi nih ke Simpadan dan Langitan. Tapi kalau ini didiemin bos, iya mereka militernya sekarang lagi lemah, gak berani macam-macam. Kalau posisi mereka yang lebih kuat, kejadian Simpadan dan Langitan pasti terjadi lagi. TNI kita lagi bangun mercusuar diganggu, ada nelayan dari Indonesia diganggu. Kalau mereka yang kuat, kalau kita yang kuat, kita diem aja. Itu bukan rahasia umum lagi loh. Semua rakyat Indonesia tahu loh ini kejadian. Tahu.
Bukan nggak tahu, saya yakin kejadian tahun 2003 pasti rakyat Indonesia tahu bagaimana usilnya nih militer dari negara tetangga kita waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemindahan ibu kota ini langkah yang tepat dan bisa membawa dampak positif bagi kedua negara? Atau malah bikin masalah baru? Bagaimana menurut kalian, geng? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video dari Info Wibisana Channel. Jangan lupa dikunjungi, di subscribe juga ya. Satu buah video dengan judul peringatan Parlemen Malaysia akan kebangkitan IKN Nusantara. Seperti kita lihat dalam video tadi ya, memang terlihat cemas para pemimpin-pemimpin Malaysia akan hadirnya serta pemindahan ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimantan, khususnya Malaysia, Sarawak dan Sabah. Karena Sabah dan Sarawak ini langsung berbatasan dengan Indonesia. Otomatis segala permasalahan yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di perbatasan, memang harus segera diselesaikan. Terlihat para pemimpin Malaysia tadi memang terlihat cemas ya dengan daerah-daerah khususnya perbatasan ataupun daerah-daerah yang masih sering dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia. Oke, mudah-mudahan dengan hadirnya IKN di Kalimantan, walaupun banyak dari masyarakat Indonesia yang pesimis akan IKN, tapi mudah-mudahan kita berharap bahwasanya IKN ataupun ibu kota baru Indonesia akan menjadikan Indonesia bisa lebih baik, pembangunan bisa merata. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.